Halo semua, di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita yang berjudul Birth of Dragon. Film ini mengisahkan tentang kehidupan Bruce Lee di San Francisco, Amerika, tepatnya pada tahun 1960-an. Bruce Lee pada saat itu ia masih berusia muda yang bekerja keras sebagai guru bela diri dan ingin mengharumkan namanya. Di saat itu salah satu muridnya meminta Bruce Lee untuk bertarung dengan seorang master kungfu Shaolin, di mana pertarungan tersebut dikenal sebagai salah satu pertarungan paling kontroversial dalam sejarah. Penasaran dengan film yang satu ini? Mari kita bahas ceritanya. Bermula di tahun 1963, kisah diawali di sebuah kota Hainan di mana sebuah pertarungan persahabatan antara Master Kungfu Shaolin melawan Master Tai Chi akan segera diselenggarakan. Di sana pun terlihat seorang Master Kungfu Shaolin yang bernama Wong Jackman akan berhadapan langsung dengan lawan rivalnya yaitu Guru Wang Biao. Dalam pertarungan tersebut, Guru Wong berhasil dijatuhkan oleh Guru Wang Biao dan hal tersebut membuatnya bangkit karena Guru Wong sendiri tidak mau akan menerima malu karena kekalahan tersebut. Terlihat ia pun melancarkan sebuah tendangan mematikan kepada lawannya. Kemudian kita dialihkan 1 tahun setelah kejadian tersebut, yang mana Bruce Lee sedang melatih muridnya di San Francisco, Amerika. Ia sendiri memang sudah lama mengajar di sana. Kung Fu. It's not a game, gentlemen. You're not gonna have swords or spears. If it's a break, the idea is to put the other guy away fast. Setelah itu seorang muridnya yang bernama Maki bertanya kepada gurunya perihal perkembangan kungfu yang ia miliki, yang kemudian Bruce Lee pun mencoba mempraktekannya secara langsung bersamanya. Terlihat ilmu bela diri yang Maki miliki sangatlah buruk. Dengan merasa dirinya dipermainkan oleh gurunya, ia pun sedikit emosi yang kemudian Bruce Lee memberikan saran kepadanya agar tidak larut dalam kemarahannya ketika bertarung dengan siapapun. Hal tersebut akan membuatnya kalah sebelum pertarungan tersebut dimulai. If any one of those punches would have connected, you would have knocked me down. I'm your Shifu. I'm not here to tell you how to live your life. Beralih kepada seorang murid Bruce Lee yang bernama Vinny sedang dicegat oleh seorang penagih hutang bernama Tony. Ia sendiri bersama anak buahnya untuk menghajar Vinny saat itu juga. Namun beruntung saja Bruce Lee datang tepat waktu untuk membantu muridnya tersebut dan langsung menghajar mereka. 快点，起来，我们走。 Kemudian beralih kepada Maki yang sedang melakukan pekerjaannya di sebuah laundry milik Ibu Vinny. Ia mendapati sebuah kabar dari sebuah koran. Berita tersebut memberitahukan kalau seorang master kungfu Shaolin bernama Guru Wong akan datang ke Amerika untuk memeriksa perkembangan kungfu di sana. Setelah itu, Maki mengantarkan pakaian milik pelanggannya ke sebuah restoran Cina, yang kemudian ia bertemu dengan seorang wanita bernama Xiaolan. Saat inilah Maki merasakan jatuh cinta kepadanya. Xiaolan. Kemudian di saat Maki dan Vinny berbincang-bincang, Vinny menyarankan kepada Maki agar tidak mendekati wanita tersebut apalagi untuk mencintainya, karena hal tersebut akan berurusan dengan bos mafia triad sekaligus pemilik restoran tersebut yang bernama Bibi Blossom. Beberapa hari kemudian Guru Wong sudah tiba di Amerika, di mana Maki sendiri memang sengaja menunggu kedatangannya tersebut. Terlihat Maki menawarkan sebuah tumpangan kepadanya. Awalnya Guru Wong menolak, namun dengan sebuah bujukan dari Maki, Guru Wong pun menerima tawaran tersebut.
Setelah sampai di tempat tujuan, Maki meminta Guru Wong untuk mengajarinya kungfu. Namun dengan adanya Bruce Lee yang telah menjadi gurunya, Guru Wong menolak permintaannya tersebut karena menurutnya ilmu bela diri itu adalah sama. Yes, I have heard of Li Zhen. Kemudian bertempat di padepokan Bruce Lee, Maki bercerita kepada Vinny tentang kedatangan Guru Wong ke sana, yang kemudian Bruce Lee mendengar perbincangan tersebut. Bruce Lee mengira bahwa kedatangan Guru Wong adalah untuk memantaunya, di mana kehadirannya tersebut Bruce Lee sedikit tidak menyukainya. Di saat itu juga Guru Wong sudah bekerja di sana, di mana ia sendiri bekerja sebagai karyawan pencuci piring di sebuah rumah makan. Where the heck did you learn that? Malam harinya, Vinny dan Maki berada di sebuah restoran di mana Siolan bekerja di sana. Terlihat Maki memberikan sebuah surat yang kemudian mereka pergi dari tempat tersebut. Di tempat berbeda, Bruce Lee tampak khawatir atas keberadaan seorang Guru Wong di sana karena ia merasa Guru Wong akan menghancurkan apa yang telah ia bangun selama dirinya berada di Amerika. Sooner or later, gonna have to fight him. Kemudian kita dialihkan di mana Maki dan Siolan sedang bertemu di luar restoran Cina tersebut. Tampaknya Maki memberikan sebuah buku tata bahasa Inggris kepadanya, yang kemudian Siolan mempelajari buku tersebut bersama beberapa rekannya. Di saat itu pula anak buah Bibi Blossom memanggilnya, yang kemudian Bibi Blossom menyarankan Siolan untuk tidak menemui seorang laki-laki tak dikenal, karena menurutnya itu adalah salah satu peraturan yang harus ia jalankan. Esok harinya, di saat Guru Wong ingin pergi untuk melihat pemandangan di sekitar jembatan Golden Gate, ia tak sengaja bertemu dengan Maki, yang kemudian Maki menawarkan tumpangan untuk mengantarkan Guru Wong ke tempat itu. Setelah itu tibalah mereka di suatu tempat yang menurut saya sangatlah indah, dan di sana pun mereka membahas seorang Bruce Lee di saat memperkenalkan kungfunya ke warga sekitar. Maki mengatakan kalau Bruce Lee sendiri juga memperkenalkan bela diri tersebut di televisi. Setelah itu ketika Maki ingin pergi, ia melihat beberapa gerakan kungfu Shaolin di saat Guru Wong mempraktekannya di tempat tersebut, yang kemudian Maki mencoba untuk meniru gerakan itu, di mana Bruce Lee pada saat itu juga melihatnya. Kemudian Bruce Lee mengatakan kepada Maki agar Guru Wong bisa mendatanginya di saat ia menjalani turnamen yang akan datang. Wong taught you that? Sifu, I ran into him So we can talk, man to man. Okay. Setelah itu Maki mendatangi kediaman Guru Wong yang sekaligus menyampaikan pesan dari gurunya tersebut. Di sana Maki bertanya kepada Guru Wong sebab apa ia tidak mengajari bela diri kepada dirinya sebagai orang Amerika. Guru Wong pun menjawab kalau bela diri kungfu tidak diperuntukkan untuk orang Amerika. Apalagi dalam sejarah, Amerika pernah membombardir negaranya dengan bom atom yang mereka miliki. That was what I expected. What did you expect? What should I tell Sifu Lee? I will speak with him. Esok harinya Bruce Lee berlatih mempersiapkan diri untuk menghadapi turnamen yang akan diselenggarakan. Terlihat dalam latihan tersebut, ia mengeluarkan jurus pukulan 1 inci kepada anak buahnya. Kemudian di saat turnamen tersebut telah dimulai, ia pun akan melawan juara kelas dunia karate. Namun dengan bela diri kungfu yang ia miliki, Bruce Lee pun mempermainkan lawannya tersebut. Terlihat Guru Wong melihat aksi seorang Bruce Lee tersebut, yang kemudian Bruce Lee melihat Guru Wong dan langsung menantangnya. Namun dengan sifat rendah hati dan tak ingin berkelahi antar sesama kungfu, ia pun pergi dari tempat itu. No, thank you. That is... You don't settle things with... Malam harinya, di saat Siolan kabur dari tempat kerjanya, yang mana Maki dan Siolan sudah merencanakan akan hal tersebut untuk sekedar bersenang-senang bersama. Ball? Swing through it just like that. All right, good.
Yeah. Kemudian scene beralih di mana tempat laundry milik Ibu Vini sedang dalam keadaan diserang oleh beberapa anak buah Cheng Hu. Perlu kalian ketahui bahwa Cheng Hu adalah seorang bos besar mafia dan Bibi Blossom adalah sebagai bawahannya. Di saat itu terlihat mereka membuat kekacauan di sana karena tujuan mereka untuk menagih hutang pajak jalanan yang masih belum dibayar. Sebab itulah mereka melakukan apa yang mereka mau. Kemudian Vini mencoba untuk melawan mereka. Akan tetapi dengan ilmu bela diri yang masih minim, ia pun bisa dikalahkan oleh mereka dan membuat dirinya harus dirawat di rumah sakit. How bad? Setelah kejadian tersebut, Maki mendatangi Bruce Lee untuk melaporkan kejadian itu dan sekaligus meminta bantuan untuk membebaskan Siolan dari Bibi Blossom. Namun Bruce Lee menolak untuk membantunya karena ia sendiri sudah membuat kesepakatan bersama Bibi Blossom agar tidak mencampuri urusan mereka masing-masing. Mendengar hal tersebut, Maki kemudian menemui Guru Wong untuk meminta bantuan yang sama kepadanya. Yang kemudian Guru Wong menyetujui hal tersebut dengan mengajarinya kungfu agar nantinya ia bisa membebaskan Siolan dengan bela diri yang ia miliki. Di saat itu pula Maki memutuskan keluar dari perguruan bela diri milik Bruce Lee karena menurutnya Bruce Lee sendiri tidak bisa membantunya untuk membebaskan Siolan sebagai kekasihnya. Sifu, thank you for everything you taught me. Di keesokan harinya, di saat Maki sedang melakukan pekerjaannya, ia kedatangan seorang Bibi Blossom. Di saat itu juga Bibi Blossom mengatakan kepada Maki akan membebaskan Siolan, namun dengan satu syarat. Maki harus membuat Guru Wong dan Bruce Lee bertarung satu sama lain. Di malam harinya, Maki langsung mendatangi Guru Wong untuk mengatakan tentang pertarungan tersebut kepadanya. Pada saat itu, Guru Wong menolak untuk bertarung dengan Bruce Lee. Namun akhirnya ia menyetujui permintaannya tersebut demi menolong seorang Siolan. Dengan adanya pertarungan tersebut, beberapa surat kabar menyebar luaskan tentang duel maut di antara mereka. Sehingga beberapa orang di sana memanfaatkan situasi tersebut dengan taruhan mereka masing-masing. Terlihat Bruce Lee mempersiapkan dirinya untuk melawan Guru Wong dan begitu pun juga sebaliknya. Tepat pada tanggal 24 November 1964, di mana pertarungan mereka akan dimulai dan dari sinilah pertarungan sengit antara Guru Wong melawan Bruce Lee pecah saat itu juga.
Di akhir pertandingan mereka, ternyata Guru Wong dan Bruce Lee adalah petarung yang handal yang membuat pertarungan tersebut seimbang. Terlihat Bibi Blossom bertanya kepada mereka siapa di antaranya yang kalah. Namun mereka berdua memilih untuk tidak menjawabnya. Yang kemudian, Cheng Hu menyuruh Bibi Blossom untuk memutuskan siapa di antara mereka yang mengaku kalah. Beralih kepada Bruce Lee yang telah sadar dengan keegoisannya di saat melawan Guru Wong, di mana hal tersebut bisa saja kalah darinya. Kembali kepada Maki yang ingin menjemput Siolan untuk dibebaskan, di mana Bibi Blossom yang tepat di hadapan Maki melarangnya untuk membawa Siolan sebelum menemukan titik terang siapa di antara mereka berdua yang telah kalah. Yang kemudian Maki menemui Guru Wong untuk mengakui kemenangannya atas Bruce Lee. In America, we have winners and losers, and right now, That's until I know I have won. What about Shulan? Shulan, let me declare that you win. Namun pada saat itu Guru Wong tidak mengakui kemenangannya, sehingga Maki memutuskan untuk membebaskan Siolan dengan sendirinya. Self-killed. Esok harinya, Bruce Lee yang mendengar rencana Maki untuk menyerang markas Bibi Blossom dengan seorang diri, ia pun menemui Guru Wong di tempat kerjanya. Di sana Bruce Lee mengajak Guru Wong bekerja sama menyelamatkan Maki sekaligus membebaskan Siolan. Meaning we shouldn't be just standing here. It's your Todai, and it's my Todai. Kemudian tibalah di mana Maki memasuki markas tersebut yang kemudian ia mendapat serangan dari anak buah Bibi Blossom. Dan tibalah Bruce Lee dan Guru Wong untuk menolongnya. Pada saat inilah kolaborasi di antara mereka dimulai, yang kemudian pertarungan pun terjadi. Di saat mereka berhasil menghabisi lawannya tanpa sisa, mereka pun mendobrak ruangan Cheng Hu yang sedang bersama Bibi Blossom di tempat tersebut. Di sana pun Bruce Lee akan mengaku sebagai pemenang atas pertarungannya di saat melawan Guru Wong dengan syarat Siolan harus dibebaskan. Namun di saat itu pula seorang anak dari Cheng Hu mencoba untuk menembak Bruce Lee, yang kemudian Bruce Lee mengeluarkan tendangan mautnya. Singkat cerita, Siolan pun bisa dibebaskan dan bisa menjalani hidupnya bersama Maki. Kemudian tibalah hari di mana Guru Wong harus kembali ke kuil Shaolin di Cina. Terlihat Maki dan Siolan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Guru Wong atas semua pertolongan yang ia lakukan. Dan setelah kepergiannya tersebut, tepatnya pada Juli 1969, Bruce Lee meneruskan karirnya sebagai guru bela diri di sana, yang sekaligus memperkenalkan jurus barunya bernama Jeet Kune Do. Dan disinilah film pun berakhir.
Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.